Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, aku udah berada di pesantren apa Pak ini? Darul Mutakin. Darul Mutakin yang berada di mana Pak? Desa Muara Baru. Desa Muara Baru. Nah, ini di samping aku ini adalah ketua yayasan dari Darul Mutakin. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol untuk kita wawancara. Oke Pak, perkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Iya, nama saya Haji Kiki Gail, SQMA, ya, sarjana Quran. Jadi di Pondok Pesantren Darul Mutakin ini kita banyak kegiatan ya, termasuk salah satunya adalah menghafal Al-Quran. Boleh diperbesar lagi suara ya? Iya. Soalnya takutnya nggak masuk ke ini. Pak, sekolah ini setingkatan apa gitu? SMP atau SD atau SMA? Jadi Pondok Pesantren Darul Mutakin ini dari SD ya, Sekolah Dasar Islam, kemudian MTS, Madrasah Sanawiyah itu untuk setingkat SMP, kemudian SMA itu setingkat Madrasah Aliyah setingkat SMA. Jadi dari SD sampai SMA itu ada di sini. Iya, ada di sini, alhamdulillah. Kemudian Pondok Pesantren ini berdiri pada dari tahun 1993. Jadi itu sudah sekitar berapa tahun Pak ya? Sekitar 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. 27 tahun. Pendiri pertama sekali di pesantren ini siapa Pak namanya? Pendiri Pondok Pesantren ini adalah Kiai Haji Muhammad Daud Danin BA. Beliau lulusan dari Pondok Pesantren Sumasari, Jombang. Kemudian sebelum mendirikan Pondok Pesantren, beliau juga pernah menjadi Kepala Desa Muara Baru kurang lebih 17 tahun. Pernah menjabat sebagai kepala desa ya. Kemudian setelah itu fokus untuk mendirikan Pondok Pesantren pembinaan santri. Ya. Jadi berdirilah pesantren Darul Mutakin. Iya, Darul Mutakin. Ya, alumni kita tersebar di mana-mana. Ada juga yang sudah menjadi polisi ya. Ada yang sudah jadi dosen PNS di UIN Denpasar ya, dan lain sebagainya, banyaknya di wira swasta. Berarti lulusan dari sini juga bisa untuk mendaftar sebagai polisi, ya, polisi, guru, dan pegawai negeri Pak ya? Iya. Bapak di sini mengajar juga atau? Iya, saya mengajar biasanya ilmu tafsir ya, tapi kadang ada badalnya, istilahnya itu pengganti karena aktivitas kita mungkin agak sedikit padat. Kalau sistem belajar di sini gimana sih? Ya, sebetulnya sistem belajar di Pondok Pesantren Darul Mutakin hampir sama dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Seperti kalau di Sumsel ini ada Ikibakia, Rundul Ulum, kemudian di Bandung. Tapi model-model pembelajaran di sini lebih cenderung ikut misalnya ke ala-ala Pondok Pesantren Gontor, atau Darun Najah, atau Dar El Kolam di Tangerang, seperti itu. Jadi alumni-alumninya ini harus multi talenta. Jadi kita mengarahkan semua santri itu sesuai dengan bakatnya gitu kan. Misalnya bakatnya untuk menghafal Quran, dia fokus di Al-Quran. Kalau dia misalnya ingin di multimedia, kita berharap bisa fokus di multimedia. Kemudian kalau dia misalnya senang di musik, bisa ikut drum band, misalnya hadro, rebana. Jadi untuk kalau yang senang ceramah, misalnya ada santri sini hobi ceramah, ya kita pengennya mereka fokus di ceramah. Jadi di sini menonjolkan mengembangkan kreativitas dari mereka sendiri ya Pak? Iya, minatnya apa, kemudian bakatnya apa. Jadi harus ditelusuri dulu minat dan bakat. Apalagi mulai tahun ajaran ini kita sudah memfokuskan kepada peminatan. Misalnya santri yang minat di tahfidz Quran, dia fokus untuk menghafal Quran. Santri yang minat di ceramah, nanti ada pembinaannya tiap malam di ceramah. Kemudian juga di drum band, misalnya kami juga ada ekstrakurikulernya drum band. Jadi mendukung sekali Pak ya? Iya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi obrolannya biar lebih jangan sampai tegang. Karena di sini baru pertama sekali aku masuk ke pesantren dan mewawancara langsung ke salah satu ustadz di pesantren. Salah satu ustadz apa tadi Pak? Iya, dari Kiai. Jadi aku manggilnya apa Pak? Ustadz aja ya? Iya, ada.
Kalau untuk siswa di sini Pak Ustadz, siswa di sini, siswa-siswinya itu bangunnya itu ada jadwalnya atau ada ini ya Pak? Iya. Jam-jamnya. Di sini bangun sekitar jam 4:30 atau jam 5 ya. 4:30 udah Ya, standby. sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh biasanya mereka ngaji subuh dibimbing oleh kiai. Lalu ke luar masjid biasanya sekitar jam 6 dan Jam 6. selesai ngaji. Kalau setiap hari itu para siswa-siswi di sini Pak, kegiatannya tuh apa aja Pak? Kegiatannya Selain belajar terus melatih kreativitas itu, selain itu apa Pak kegiatan? ya sekolah formal itu dari jam 7 sampai jam 12. Kemudian bagi mereka misalnya yang tidak ikut muhadharah atau latihan ceramah, yang tidak ikut takfid, biasanya ada kelas belajar fikih, ilmu fikih atau belajar ilmu hadis. Jadi bermacam-macam Pak ya kegiatannya. Untuk siswa-siswinya itu pastinya mesnya tuh dikasih jarak atau dipisah gitu Pak? Iya, alhamdulillah memang jauh sekali jarak antara asrama putri dengan asrama putra. Cuma ketika mereka belajar di kelas itu bareng-bareng bersama. Tapi kalau untuk asramanya ada sekat yang sangat jauh. Jadi untuk jarak untuk santri sama, kalau sebutnya apa Pak? Santriwan dan santriwati. Santriwan dengan santriwati itu dikasih jarak, memang diperketat Pak ya? Iya, jarak biar tidak ada terjadi ngobrol, ya, pacaran misalnya kan. Itu memang Ini kalau pacaran kena hukum Pak. dilarang. Iya. Jadi teman-teman semuanya untuk di pesantren Darul Mustaqim itu dia taat sekali, ketat sekali gitu. Jadi peraturan di sekolahnya. Tuh hari minimal menghafal ayat nggak Pak? Atau apa hari-harinya tertentu menghafal ayat-ayat? Kalau untuk hafalan. santri yang hafalannya bagus, memang mungkin motivasinya kuat, kemudian dianugerahi Allah itu hafalan yang bagus, biasanya kalau kita istilah dalam hafalan Quran itu satu pojok atau satu lembar ya. Kalau Al-Quran itu dalam satu juz itu 20 lembar. Jadi kalau seandainya santri itu sehari dapat selembar, harusnya mereka itu dalam 20 hari dapat satu juz. Satu juz Ya. dalam 20 hari. Waduh. 20 hari dapat satu juz. Jadi untuk mencapai 30 juz itu harusnya berarti 20 kali 30. 20 kali 30 berarti 600 hari. 600 hari Pak ya. Itu rata-rata siswa dengan siswinya itu cepat ini Pak. Apa tuh rata-rata semuanya cepat hafal nggak? Atau ada beberapa yang tidak hafal? Kalau persoalan di hafalan Quran itu biasanya adalah murojaah, takrir biasanya, takrir atau murojaah. Jadi harus di murojaah. Biasanya kalau kami ini, kalau pemirsa misalnya melihat channel Facebook PPDM Darul Mustaqim Muara Baru, itu ada simaan khusus. Misalnya 3 juz, 5 juz santriwati di masjid live di Facebook. Jadi secara live disiarkan di Facebook. Mereka menghafal itu secara langsung Pak. Iya, yang dihafal mereka terus disimak. Iya, disimak secara langsung. Ada yang menyimak misalnya dua orang, tapi live juga. Secara live. Yang jelas yang kita live itu harus hafalnya bagus dulu. Karena kalau live ini kan disimak seluruh orang. Iya, dari seluruh masyarakat Pak ya. Iya, seluruh masyarakat. Guru di sini nginep atau gimana Pak? Guru-guru atau ustadz di sini lebih banyak, sebetulnya lebih banyak nginap di sini. Nginep di sini ya Pak. Jadi terkontrol benar-benar Pak ya. Antara santriwan dengan santriwati. Iya, kalau santriwati itu malah setiap asrama itu ada ustazahnya nanti yang membina, yang mengontrol, yang ya pokoknya hidup bersama mereka begitu kan. Nah Pak, ini pernah aku lihat di salah satu di berita-berita waktu itu kan pernah viral sekali. Siswa itu ada yang dikeluarkan dari pihak pesantren karena menyalahi aturan. Nah terkait waktu itu ada orang tua yang nggak terima Pak itu. Apakah di sini pernah terjadi Pak? Kalau dulu misalnya di sini kan sistem hukum itu ada beberapa step ya. Pertama misalnya melanggar kita hukum. Pelanggaran kedua kita panggil walinya. Artinya kita sudah memberitahu
warning kepada orang tuanya bahwa kalau melanggar berat lagi ini bisa dikeluarkan. Dan sebetulnya harus ada perjanjian dengan wali santri untuk tanda tangan bahwa kalau anaknya siswanya melanggar sekali lagi akan dikeluarkan. Oke. Jadi ada beberapa tahapan untuk perjanjian sama wali murid. Iya. Bahwa kalau anak ini tahap pertama perjanjian, tahap kedua perjanjian, berarti sampai 3 tahap, Pak? Iya, tahap pertama masih teguran, kan. Tahap kedua sudah hukum, misalnya apa sanksinya, bersihkan asrama atau kamar mandi, gitu. Kalau udah tahap terakhir langsung dikeluarkan. Iya, tahap terakhir itu, sebelum tahap terakhir itu adalah pemanggilan walinya ya, orang tuanya. Supaya apa? Supaya tahu orang tuanya bahwa selama ini anaknya misalnya sulit dididik, sulit dibina. Tapi selama ini belum ada, Pak, ya, yang terjadi kayak yang pernah ada yang dikeluarkan atau keluarganya tidak terima gitu, pernah terjadi? Kalau itu belum ada ya, belum pernah ya? Karena apa namanya, karena sudah dikasih tahu sebelumnya kan, yang ditahu bahwa anaknya itu nakal, dan kemudian ya sudah tolong terima sekali lagi katanya, kalau dia masih melanggar pokoknya terserah, nanti saya cabut. Nah, itu kan begitu. Jadi selama ini alhamdulillah belum pernah terjadi yang intinya sebetulnya di pondok pesantren itu nakal itu jangan sampai dia sering lompat pagar. Sini kan dikeliling ya, asrama itu kan dikeliling. Kalau dia misalnya hidupnya di luar terus ya kami tidak bisa lagi memantaunya. Iya, benar-benar. Artinya kami kembalikan lagi kepada orang tuanya untuk didikan selanjutnya. Untuk didikan langsung ke wali murid, Pak, ya. Di pesantren ini ada memberi waktu nggak untuk anak murid pulang ke rumah atau keluarga yang datang ke sini untuk bertemu dengan anaknya? Kalau untuk jadwal pulang tidak ada ya. Tidak ada ya. Tapi kalau liburan semester atau liburan Ramadan, Idul Fitri itu ada. Jadi dalam setahun itu libur resmi pondok pesantren itu 2 kali. Dua kali. Itu berapa hari, Pak, dapatnya? Biasanya antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan. 1 bulan. Bisa juga. Kemudian kalau untuk jadwal kunjungan sebetulnya silahkan, yang penting di luar jam sekolah. Oh, di luar jam sekolah. Biasanya wali santri itu rame di pondok itu jam 4, jam 5 gitu kan, asar seperti ini kan. Itu ada batasan nggak, Pak? Kalau orang keluarga yang berkunjung pihak pesantren membatasi nggak beberapa orang saja? Misalnya kalau keluarga yang mau main ke pesantren ini, mau nengok anaknya, saudaranya, itu cukup 2 orang atau 1 orang? Ya, sebetulnya yang boleh nengok itu ya cuma bapak ibunya sebetulnya kan. Jadi bapak ibunya, atau kalau dia misalnya tidak memiliki bapak, biasanya diwakili oleh paman atau mamang ya, atau bibinya. Itu ya ada gitu kan. Pak, ini kembali lagi ke kebutuhan siswa nih, Pak, ya, santriwan dengan santriwati di sini. Untuk makan atau kebutuhan sehari-harinya itu ditanggung sekolah atau memang siswanya dididik untuk mandiri, ini disediakan untuk masak sendiri atau memang sekolah menyediakan? Kalau untuk makan itu mereka bayaran ya, bayaran uang makan namanya, sehari di sini 3 kali. Jadi anak santri cuma ngambil nasi di dapur. Oke, udah berarti pihak sekolah udah menyediakan, Pak, ya? Iya, menyediakan. Visi dan misi sekolah ini apa, Pak? Ya, visi kita adalah mencetak generasi Qur'ani itu kalau boleh tahu apa, Pak? Ya, Quran itu dia selain bisa menghafal atau membaca Al-Quran, dia harus berperilaku seperti Quran. Makanya dalam Al-Quran itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Jadi tata kehidupan manusia itu sebetulnya tidak boleh melanggar Al-Quran. Tidak boleh di luar dari yang tertulis dalam Al-Quran. Ya. Nah, itulah ciri sebetulnya bedanya antara orang Islam dengan non-Islam. Kalau dia mengaku orang Islam sebetulnya, ya batasan-batasan dalam Islam itu dalam Al-Quran sudah disebutkan. Misalnya jangan minum khamr atau mabuk-mabukan, jangan mencuri, jangan berzina, ya, yang banyak aturan-aturan dalam Al-Quran, termasuk sholat. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini udah masuk ke ranah-ranah yang lebih mendalam nih, Pak, ya. Nggak apa-apa kan, Pak, kita bertanya lebih detail biar semua tahu untuk bisa sekolah di sini, Pak, ya. Luar orang-orang masyarakat di luar sana, Pak, ya. Ini kan kita lagi masa pemerintah pencegahan COVID-19, Pak, atau virus corona ini, Pak. Iya, betul. Apakah di sekolah ini menerapkan juga
peraturan dari pemerintah diterapkan di sekolah sini? Iya, pondok pesantren itu mengikuti peraturan yang dibuat atau ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Indonesia dari pusat, dan memang dalam SKB atau surat keputusan bersama Menteri, waktu itu ada Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian dalam lampirannya pondok pesantren boleh untuk melakukan pendidikan tatap muka dengan catatan mematuhi aturan COVID. Makanya kunjungan wali santri dibatasi. Dulu boleh masuk, tapi sekarang cukup dipagar. Cukup dipagar saja, Pak ya. Oke, berarti Darul Mustaqim ini teman-teman semuanya, dia udah mengikuti peraturan pemerintah dalam pencegahan COVID-19 protokol yang COVID-19. Dalam new normal sekarang, Pak, padahal sekolah di luar sana banyak sekolah yang tutup. Terus bagaimana cara sekolah ini menerapkan ke santri dan santriwannya untuk supaya jangan sampai berkontak langsung dengan orang luar atau sesama siswa yang seandainya mereka kan pulang kan, Pak? Iya. Apakah ada protokolnya, Pak, untuk siswa yang pulang nanti dia pulang lagi ke sekolah itu gimana, Pak? Iya, sebetulnya sekarang tidak ada perizinan untuk pulang santri selama masa COVID ini kan. Biasanya kalau tidak ada masa COVID, kadang ada yang santri pulang tiap hari Jumat. Kalau sekarang tidak ada perizinan lagi untuk pulang. Oke, jadi biasanya kalau membatasi sekali, Pak ya? Iya, membatasi. Kemudian kalau ada santri misalnya habis pulang, ya biasanya suruh mandi, langsung ganti baju kan, selesai. Jadi kalau OKI ini sebetulnya termasuk zona hijau mungkin ya, daerah-daerah aman. Iya, daerah-daerah masih daerah aman, alhamdulillah. Jangan sampai ada COVID, Pak. Bertanya tentang COVID ini, Pak. Kalau di dalam Al-Quran sih itu sih ada nggak sih tertulis? Ya kalau wabah-wabah, kalau dalam sejarah-sejarah Nabi dulu kan, taun itu adalah wabah virus. Ya ada sebetulnya kan. Memang benar-benar ada. Ya, kita di zaman sahabat dulu ada wabah, kemudian karena ada wabah, sahabat Nabi itu tidak jadi ke kota tersebut. Karena dalam hadis Nabi itu kalau ada sebuah wabah penyakit yang bisa menular, sebaiknya penduduk di situ tinggal di situ, jangan kemana-mana. Kemudian dari luar juga jangan masuk ke tempat itu. Nah, kalau istilah sekarang itu harus isolasi, karantina ya. Tapi memang benar-benar pemerintah sekarang mengadakan kayak isolasi itu memang sesuai dengan anjuran dari Rasulullah ya. Di luar sana, Pak, banyak perselisihan untuk sekarang ini. Tapi kalau menurut aku pribadi, Pak ya, dalam pencegahan COVID-19 ini sebenarnya nggak apa-apa sih untuk sementara kan, bukan selamanya kita di masjid untuk sholat di rumah. Iya, kita coba berdiam diri di rumah dengan banyak misalnya membaca Al-Quran. Coba, boleh kalau dimanfaatkan untuk menghafal Quran atau kegiatan-kegiatan yang lain. Sekarang kan kelas sekolah-sekolah ini sebetulnya bukan tutup, tapi melakukan kelas online ya. Tapi lagi-lagi misalnya nanti siswanya atau orang tuanya yang pening kepala kan. Karena rata-rata anaknya kalau di rumah itu, Pak, bukannya sekolah online tapi kebanyakan main game. Main game online ya. Iya, ini kayaknya menurut aku pribadi ya, karena game ini bukan menyalahin game sih. Karena kalau memperkenalkan anak ke gadget itu kayaknya benar-benar merusak ya. Iya, seluruh anak semuanya sekarang agak sulit, mungkin hampir dikatakan 99% sudah mengenal gadget gitu ya. Udah kayaknya otaknya, kehidupannya sudah gadget kan. Kalau di sini, Pak, untuk siswa santriwati dengan santriwannya, Pak, untuk soal gadget gimana nih, Pak? Karena di sini dilarang bawa HP. Dilarang ya, benar-benar, Pak. Tapi hari-hari tertentu, misalnya kami ini kan ada pengen mereka ini ujian istilahnya berbasis Android, karena UNBK juga ke depan berbasis Android. Ya bisa paling sebulan sekali gitu. Sebulan sekali, Pak ya. Jadi jawab-jawab soal di HP kan. Jadi tapi HP itu diadakan bukan untuk main game sebetulnya, tapi untuk belajar cara jawab soal di HP kan. Lebih mempermudah santriwan dengan santriwan di sekolah sini, Pak ya. Ya, berikutnya juga sebetulnya tidak menghabiskan kertas. Benar, lebih hemat biaya. Terus dana yang keluar pun tidak terlalu besar, Pak ya. Betul. Kemarin itu lihat ya dari Darul Mustaqim ini dia pernah datang ke daerah Kijang ya, pernah datang ke daerah Kijang bukan Kumering Ilir. Itu ada salah satu siswa, Pak ya, yang ceramah kayak gitu. Jadi aku telisik dari situ
karena kan kita sebagai pengunjung ya dari ke masjid itu menyaksikan cara mereka membawakan ceramah, penyampaian itu sangat bagus sekali Pak. Itu kalau boleh tahu Pak, kalau boleh diperkenal Pak siswanya. Oh iya, nanti saya panggil dulu ya. Iya. Iya. Nah itu siswanya. Sini, jelas. Langsung masuk saja, ini siswanya. Ini salah satu siswa teladan dari